Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada hari ini kita bertemu lagi di Pramuka, yaitu untuk membahas tentang masa pembekalan Pramuka SMP Al Mukarromah di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kakak ingin membahas sedikit untuk yang semester 1 ya, karena masih banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, maka dari itu semoga di semester 2 ini kalian bisa memperbaiki apa yang kurang di semester 1. Nah, selain itu perlu diingat bahwa ekstrakurikuler pramuka ini bersifat wajib. Nah, artinya bahwa harus diikuti atau wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 7, 8 maupun kelas 9. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Yang pertama adalah sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini adalah metode atau cara yang akan digunakan pada saat belajar KBM di semester 2 khususnya di Pramuka. Yang pertama adalah dalam bentuk materi. Nah, jadi sebagai anak pramuka kita juga harus memiliki wawasan yang luas ya. Dan di pramuka bukan hanya mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan pramuka juga. Cuma ada juga yang berkaitan dengan yang lain. Misalnya nanti ketika kalian di kelas 8 atau kelas 9 ada di SKU. Nah, tentang keagamaan juga, kemudian kewarganegaraan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah dalam bentuk praktek. Nah, dalam bentuk praktek ini apa aja yang berkaitan dengan keterampilan, bisa tentang sandi-sandi, semapur ataupun yang lainnya. Oke, adik-adik, di sini kakak bakal menerangkan tentang sistem nilai. Nah, di sini kan ada nilai absensi, nilai tugas, dan nilai poin. Nah, di sini kakak bakalan menjelaskan satu-satunya. Untuk nilai absensi, jadi nilai absensi ini adalah nilai kehadiran kalian. Jadi kalau kalian hadir setiap KBM, kalian bakalan mendapatkan nilai absensi yang bagus. Oh ya, untuk masing-masing nilainya itu 100 ya adik-adik. Nah, jadi kalau nilai absensi ini tidak akan berubah, karena kalau kalian hadir berarti kalian otomatis mendapatkan nilai 100. Tapi kalau nggak hadir berarti yang nggak dapet gitu. Nah, untuk nilai tugas ini 100 kan nilai pada awalnya, tapi itu tergantung kepada kalian. Kalau nilai kalian, kalau misalnya tugas kalian itu betul semua ya berarti 100. Kalau enggak ya berarti enggak gitu. Untuk nilai poin, nah kalau untuk nilai poin, jadi kalau kalian misalnya di setiap pertemuan kakak mengadakan kuis atau mengadakan kuis seperti itu, tapi itu sekalian mengumpulkannya itu cepat gitu ya. Atau kalian menjawab langsung di situ, itu mendapatkan nilai 100. Jadi ini tergantung dengan kecepatan kalian dalam mengumpulkan yaitu kuis kakak tadi. Oke, ya. Di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bahan ajar. Nah, sebagai gambaran nanti apa aja yang akan kalian lakukan di semester 2. Untuk kelas 7, yang pertama kita akan belajar tentang sandi Morse. Yang kedua, arti kiasan lambang gerakan pramuka. Yang ketiga, moto gerakan pramuka. Yang keempat, arti kiasan dasar gerakan pramuka. Dan yang kelima, semapur. Untuk kelas 8, kita akan belajar yang pertama sejarah pramuka Indonesia. Yang kedua, PDKMK. Nah, PDKMK ini adalah prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Kemudian yang ketiga adalah TPGP. TPGP ini adalah tanda pengenal gerakan pramuka. Kemudian yang terakhir, kita akan melanjutkan materi SKU Ramu. Nah, untuk kelas 9, yang pertama kita akan belajar tentang sistem Among. Yang kedua, presentasi. Nah, berhubung untuk kelas 9 sudah banyak materi yang diterima dari kelas 7, 8 sampai kemarin semester 1, maka nanti akan ada tugas untuk presentasi. Kemudian yang ketiga, kita akan melanjutkan materi tentang SKU Rakit. Dan juga yang terakhir, materi tentang TKK, yaitu tanda kecakapan khusus. Oke adik-adik, selanjutnya kakak bakalan menerangkan tentang manfaat mempelajari ilmu pramuka. Nah, di sini kan ada 7. Kakak bakalan menerangkan satu-satunya insya Allah.
Yang pertama itu ada melatih anak untuk mandiri. Jadi di dalam pramuka itu seperti yang kalian tahu ya dari belajar dari SD itu, kalau kalian ikut pramuka, kalau di pramuka itu mempelajari tentang kemandirian. Jadi apa-apa itu sama kita sendiri gitu. Itu kan, itu yang namanya mandiri. Betul atau tidak? Kan Ido? Oke, yang selanjutnya ada poin kedua yaitu melatih untuk lebih disiplin. Nah, jadi misalnya seperti kalian kalau misalnya lagi baris disuruh buru-buru sama kakak itu bukan hanya untuk apa-apa gitu, itu untuk melatih kedisiplinan kalian supaya kalian lebih disiplin, lebih menghargai waktu lah begitu pokoknya. Oke, selanjutnya ada poin ketiga yaitu membangun karakter gotong royong. Nah, di sini itu sering ditemukan ya di dalam pelajaran pramuka. Seperti kalian misalnya kalau dalam pramuka itu ada sistem regu. Nah, di dalam sistem regu itu kenapa kakak buat regu-regu per regu gitu? Karena kalau misalnya kalian mempunyai tugas dari kakak atau apa itu, kalian bisa bergotong royong untuk membantu teman kalian satu sama lain. Nah, gitu. Lalu yang poin keempat, ada mampu meningkatkan rasa kepedulian. Nah, seperti yang tadi ya, peregu itu kan saling gotong royong, otomatis kalian akan saling peduli kepada teman kalian sendiri gitu, pada teman regu kalian sendiri itu, seperti itu. Lalu yang kelima ada diajak untuk mencintai alam. Nah, ini dia. Kakak cerita sedikit ya. Dulu kakak itu kan nggak suka ya yang namanya pramuka. Nah, setelah kakak pramuka mempelajari pramuka lebih dalam lagi, dan ternyata kakak sampai hari ini kakak sangat mencintai alam karena jadi tumbuh gitu dalam diri kakak itu untuk ingin menjaga kelestarian di alam ini gitu ya. Gitu pokoknya. Oke. Selanjutnya ada belajar bekerja sama. Belajar bekerja sama ini sama tadi ya, kayak kakak buat regu gitu untuk kalian bisa bekerja sama ya, sama aja lah kayak gotong royong gitu. Lalu yang terakhir ada melatih kepemimpinan. Nah, untuk melatih kepemimpinan ini kan di dalam regu itu ada ketua regu dan ada wakil regu. Nah, tapi sebenarnya kepemimpinan ini bukan hanya regu dan wakil regu saja, tapi di dalam diri kalian juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan karena harus saling membimbing lah gitu intinya. Seperti itu. Oke, adik-adik kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, itu dia beberapa penjelasan untuk pembekalan pramuka. Sekarang kita masuk ke tugas awal. Nah, tugas awal ini bisa menambah nilai tugas juga nilai poin juga untuk kalian. Nah, nilai poin ini bisa digunakan kalau misalkan tugas kalian ada yang kurang nilainya. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu silakan kalian tuliskan 3 cita-cita atau impian kalian beserta alasannya. Nah, kakak beri contoh satu ya. Contohnya misalnya saya bercita-cita menjadi seorang dokter karena saya ingin membantu orang-orang yang sakit dan tidak memiliki biaya perobatan. Nah, untuk selanjutnya kalian pikirkan masing-masing. Untuk tugas ini silakan kalian kirimkan di ke grup pramuka untuk menambah poin kalian. Oke adik-adik, sepertinya cukup sekian untuk pembelajaran pertama kita di semester 2 ini. Kakak berharap kalian tetap semangat walaupun belajar daring gitu ya, tetap semangat pokoknya. Selamat mengerjakan tugas dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.